Kepikiran, beberapa bulan yang lalu ada yang bunuh diri kan di jembatan ini teh. Rumah sakit besar di Bandung gitu juga kan. Oh iya. Motor agak makin berat gitu. Kayak ada yang lewat gitu. Seret. Motor ringan pas masuk tengah-tengah situ. Tapi ada suara. Kemarin gimana sih namanya pas lewat itu jembatan layang itu? Anjir. Kenapa itu teh? Gue kemarin pas balik dari sini kan sampai malam ya. Yang syuting pas ada anak-anak itu. Terus kan hujan. Iya. Pas di sini kita balik aja kan karena petir udah gede banget tuh. Iya. Nah udah akhirnya gue balik dari sini kan. Terus di jalan ya baru sekitar 10 menit 15 menitan tuh udah mulai rincik-rincik hujan. Terus bingung pakai jas hujan nggak ya? Enggak lah, udahlah gitu. Udah jalan masuk ke jalan gede tuh ke daerah-daerah yang mau ke Gasibu tuh. Nah daerah-daerah situlah perempatan makin banyak airnya tuh. Tambah deras. Teman-teman airnya tuh makin ramean gitu. Makin ramean, makin keroyokan gitu kan. Manggilin teman-temannya. Manggilin teman-temannya tuh. Bingung mau pakai jas hujan di situ keburu hijau. Nggak dipakai masih lumayan jauh. Mana nanti lewat jembatan layang yang panjang. Iya. Nah, udahlah, terobos lah. Mikir tuh karena mau balik kan, nyampe rumah juga ganti baju, terus udah tinggal minum air hangat mungkin gitu kan. Ya udahlah, biar nggak ribet juga. Udah tuh, udah lampu hijau jalan lagi. Nah, naik tuh ke jembatan layang dan di situ gelap banget memang. Udah hujan, gelap kan. Lampunya emang nggak nyala? Lampu si jalannya nggak, penerangan jalannya tuh nggak nyala lagi. Biasanya kan biasanya nyala kan? Biasanya nyala, lagi nggak nyala di situ tuh. Udah nggak pernah mikir apa-apa sih, ya udah aja jalan gitu. Cuman dingin aja. Udah hujan kan, terus namanya makin ke atas kan angin makin kencang gitu, terus gelap tapi sepi karena ya gue mikirnya karena masih udah tengah malam, udah mau jam 1 gitu kan. Oh berarti lewat situ sekitar jam 12:30, jam 12-an kali? Jam 12-an lebih lah gitu. Dan ya udah pas lewat situ teh makin kok ngerasa sepi gitu. Cuman mikir tuh ya udahlah, mungkin karena memang udah larut malam, besok hari Senin juga mungkin udah mau kerja gitu. Terus jalan. Nah pas lewat tengah-tengah itu kepikiran, beberapa bulan yang lalu ada yang bunuh diri kan di jembatan ini teh. Oh iya. Mulai kepikiran, terus pokoknya di tahun ini tuh udah ada 2 kali gitu yang masuk berita. Iya, bunuh diri di daerah situ teh gitu. Nah mulailah pikiran teh traveling. Mulailah kemana-mana. Anjir, mana lah masih di tengah. Masih di tengah-tengah. Si jauh. Mana angin kenceng, sepi. Anjir, makin ngerasa sendirian di jalan teh. Mana motor gua kan motor tua ya. Iya. Digas tuh berat. Nggak bisa digeber malah gitu. Motornya teh ini ya mesinnya teh bandel gitu. Diajak ngebut embung. Bandel motor. Diajak ngebut malah ngerem. Ya udah nikmatin aja lah, nikmatin jalan gitu pelan-pelan. Emang gasnya tuh agak berat gitu. Nggak kayak motor-motor baru kan digas tuh ringan. Jadi mikir gua tuh
ya memang gasnya agak berat gitu. Terus jalan kan banyak lewatin apa ya, si jembatan itu kan ngebelah, kayak banyak lewatin jalan-jalan besar dan bangunan-bangunan tua di Bandung gitu. Nah jalan terus ngelewatin satu bangunan arah rumah sakit besar di Bandung gitu juga kan. Kok makin merinding gitu, terus motor agak makin berat gitu. Itu kondisi hujannya udah mulai makin deras hujannya tuh. Ya gue mikirnya tuh merinding tuh karena dingin. Masih berpikir positif tuh. Wah ini mah karena dingin aja udah gitu. Tapi pikiran tuh mulai nggak tenang. Pikiran tuh udah mulai kemana-mana gitu. Nih gimana ya, gimana? Yang paling nggak tenang tuh kalau mogok ini gimana? Soalnya dulu sempet rantai putus di situ. Anjir, PR anjir. Mau ngedorong pasti jauh banget kan. Mau balik jauh, mau ke depan jauh. Nah akhirnya udahlah, jalan pelan-pelan karena takut motornya mogok gitu kan, pelan-pelan. Yang biasanya segitu teh agak cepet lah, tapi ini digas tuh kayak makin berat gitu. Lebih berat dari biasanya lah ya. Kan bedanya kalau misalkan kita ngegas ada muatan sama yang nggak ada muatan tuh beda gitu, walaupun berat gitu. Terus makin kesana kan makin turun setelah tengah-tengah itu. Tapi kok masih berasa berat gitu, terus kok makin merinding gitu. Adalah ngelewatin si bangunan itu teh kan banyak rindang tuh ke arah si jalan layangnya, si pohon-pohon yang tingginya tuh udah, si daunnya udah mulai ke jalan raya. Ser gitu ke ketiup angin. Ser. Kok makin creepy ya? Kayak ada yang lewat gitu. Ser. Kayak ada yang nyebrang gitu. Lewatnya kemana? Ke arah mana? Jadi sampingan gitu. Sampingan. Jadi di arah si daun-daun itu tuh kayak ada terbang ngelewatin si daunnya itu, bukan nyebrang gini tapi ser ke arah depan. Iya. Gue pikir kilatan cahaya karena putih kan. Terus ke depan gitu. Ser, gue pikir kilatan cahaya. Wih, betul gitu. Kilatan cahaya. Kalau kata orang Sunda mah ngabang berangkeun maneh, berusaha berpikir positif gitu. Tapi tetap karena merinding mah nggak bisa dibohongin, gitu. Terus motor makin berat, ini kayak ngebonceng gitu. Kayak ada sesuatu di belakang teh. Tapi nggak berani. Si spion diarahin tuh. Takut beneran. Bingung, motornya kan bandel. Cari mati kalau itu namanya. Jadi berusaha berpikir positif aja. Jalan, kan turunan si jembatan itu makam tuh, makam besar sebelah kiri tuh. Salah satu makam legend juga di Bandung. Malah kepikiran kalau di situ teh makam. Anjir, iya lagi. Aduh. Masalahnya motor nggak bisa ngeput nih. Udahlah jalan. Itu kan biasanya daerah situ tuh rame travel segala rupa gitu kan. Sepi ini mah, travel cuma satu gitu. Sepi banget lah pokoknya. Terus jalan masuk ke daerah yang makin kecil kan. Ke arah Gunung Batu sana. Makin kecil. Gelap juga di situ, jalan berlubang. Oh iya, apalagi situ PR banget. Anjir. Udah di sabar-sabarin gitu ya. Kok makin berat. Terus pas kena lubang tuh kan kalau dibonceng tuh berasa ya si shock breaker tuh. Gitu. Makin dek gitu. Dek pas kena lubang tuh. Aduh, anjing. Pengen ngeberaniin diri ngelihat spion. Masih jauh. Terus takutnya pas diginiin tuh beneran mukanya tuh. Iya. Udah tuh. Udah nggak kebayang lah itu mah. Udah baca-bacaan lah. Sambil jalan tuh baca-bacaan. Badan udah basah. Basah banget. Udah basah banget. Mau berhenti pakai jas hujan. Udah tanggung udahlah jalan. Kan daerah situ agak gelap ya.
Terus masuk ke daerah pas belokan tuh habis Borma kan ada kayak tempat pembuangan sampah sementara gitu. Bau kan biasanya kan, baunya kok beda ya? Kayak bau amis gitu. Ini mah mungkin sampah zaman yang udah lah gitu kan. Apalagi habis hujan kan, gitu. Biasanya baunya lebih top gitu. Gitu mikir teh. Udahlah ini mah gitu. Tapi tahu gitu pikiran tuh tetap enggak kok, bau sampah enggak kayak gitu kok. Kayak ada yang ngebisikin juga di pikiran teh. Enggak, itu bukan bau sampah gitu. Tapi di yang kiri tuh sampah, udah itu mah sampah. Bukan. Jadi pikiran tuh perang gitu. Aduh, gue mencoba berpikir positif sambil terus jalan. Orang kalau takut kan jalan aja serasa lambat ya, waktu itu serasa melambat gitu. Udah nggak dipikirin jalan jelek, jalan apa, yang penting udah jalan lah, gedak. Wah ini motor nggak tahu lah gimana, udah bebas lah gitu. Udah mah baru ganti lampu, tapi lampunya tuh yang kuning redup, bukan yang LED terang gitu. Jadi jarak pandang tuh pendek kan. Terus belok aja ke arah yang ini, ke arah apa namanya, jembatan layang. Jembatan. Jembatan layang yang tol. Di situ baru ngerasa lega, ngerasa motor ringan pas masuk tengah-tengah situ, tapi ada suara. Merinding anjing males. Kayak sambil terbang. Itu baru bisa motor digeber anjir. Anjing itu beneran digeber segeber-geberna di jalan yang kecil. Takut dari tadi itu dibonceng juga nama. Anjing ngikut kayaknya. Terus bau-bau dari tadi itu kayaknya yang bau apa, bukan bau sampah, bau kayak amis gitu. Bau amis, bau wangi yang lain-lain tuh. Kayaknya dia kali ya. Soalnya pas lewat situ motor kayak ringan, kayak dia tuh terbang gitu. Kayaknya mah nuhun kan. Mungkin tadinya dia tuh mikirnya ini mau lurus, mau ke tol gitu. Tapi lah kok belok sampai sini aja. Dan gue pas sampai pintu gerbang kosan, buka gerbang, naikin, belum nyampe ke kamar, nyalain rokok dulu. Terkuat anjir. Menenangkan diri kayaknya. Nyalain rokok terus. Rokok asli itu gemeteran itu. Iyalah anjir denger begitu. 2 kali orang pernah ngebonceng tuh. 2 kali. Dan satu lagi di mana? Satu lagi tuh dulu banget, itu mah pas rumah di Balenda. Nggak hujan tapi jalan sepi memang. Kanan kiri sawah sama gudang sama pabrik. Sepi memang situ. Dulu sekarang pakai Shogun, dulu pakai Tornado yang 2 taknya. Cuman beda, yang satu 4 tak, satu 2 tak, tahunnya sama, mereknya sama. Nah cuman kalau 2 tak lebih berasa, karena kan memang kenceng. Iya. Ya kan, memang kenceng gitu. Jadi lebih ringan lah tarikannya. Nah makanya pas ada yang duduk tuh berasa gitu. Terus nah itu mah nggak jauh lah, sekitar 300 meteran mungkin. 300 meter, saat pas dibelokkan situ ringan motor tuh. Nah kalau itu mah memang pas nanya ke om orang situ, nanyain, gue ceritain kan gini. Oh ya di sana memang ada bukit, terus ada makam apa ya, kayak makam sesepuh di situlah gitu. Ada pemakaman gitu kan. Memang lumayan rada creepy gitu daerah-daerah situ. Mungkin dari situ gitu. Jadi 2 kali tuh ngebonceng Tante Kun tuh. Anjir. Ojol juga nggak akan ada yang mau narik itu. Sampai ditebengin. Sampai akhirnya gue masuk kosan, mandi segala rupa,
terus minum air hangat, ngopi dulu gitu ya, ngeteh sambil ngerokok, nenangin diri lah sebelum tidur. Akhirnya tidur, pagi-pagi bangun badan kayak remuk, kayak capek, kayak abis nguli. Padahal kita kan cuma ngobrol-ngobrol hahihi malah ya, nggak ngapa-ngapain gitu. Tapi badan kayak abis nguli, kayak capek banget. Bangun tidur tuh jam 8-an. Sampai tidur lagi bangun jam 1-an. Beneran bangun tidur jam 8 tuh melek. Jam 8. Tapi pas mau gerak tuh kayak berat banget badan. Akhirnya tidur lagi. Bangun jam 1 tuh masih tetap kayak aduh anjir, badan rontok gitu. Rontok. Capek banget. Beneran capek banget. Kayak kalau kita habis touring jauh gitu. Anjir ini kenapa nih? Apa pengaruh yang energi? Itu tuh ini sebenarnya kan tegang nih. Badan tuh menegang gitu dari. Oh iya benar, bisa jadi. Dari jembatan layang itu sampai jembatan lagi tuh. Kan lumayan tuh jarak berapa kilo kan ya. Makanya tegang gitu. Itu sama mungkin kayak nge-gym kali. Mungkin ya. Beneran mungkin ya. Sama kayak nge-gym setengah jam lah kali. Mungkin ya. Kayak orang udah lama nggak nge-gym, kan tuh badan tuh sakit-sakit lagi kan pas mau nge-gym tuh. Kayak pas habis nge-gym tuh. Nah kayak gitulah. Iya kali. Capeknya, terus remuk badannya tuh kayak beneran, wah capek banget lah. Anjing baru ngerasain kayak gini ya. Anjing itu serem sih. Lu coba di posisi kayak gitu nggak bisa ngapa-ngapain coba. Ya udah pasrah itu. Mau ngapain coba? Mau gimana lagi? Mau naruh motor lari udah nggak mungkin ya. Tiba-tiba ikut digendong nanti ya. Lagian juga kalau misalnya lagi kayak gitu tengah jalan gitu terus tiba-tiba agak nyadar gitu. Terus motornya ditaruh pinggir jalan gitu terus lari. Kan dia lebih bisa ngikut. Kan kita larinya lebih lambat. Oh iya. Atau dia pakai motornya. Mau numpang. Dan kita yang dibawa. Kenapa lari? Anjir itu PR banget. Itu lebih PR sih. Kalau dia sampai nanya, kenapa lari? Aduh. Atau misalkan dia ngikut di belakang terus dia ngebisikin di telinga teh, sampai sini aja bang. Anjing. Aduh. Itu jangan deh. Mending kayak kemarin masih mending nggak ngelihat wujud, nggak dengar suara, baunya doang. Itu udah paling minimalnya udahlah cukup sampai situ. Soalnya kan kata orang kalau suaranya jauh artinya dekat. Kalau suaranya dekat artinya jauh. Nah yang paling PR itu kalau kayak suaranya jauh, suaranya dekat artinya kan jauh. Nah kita kan ngiranya oh itu mah jauh, tapi pas balik ada. Nah Halo.